Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Hello my student, let's study about resources conservation, yaitu pelestarian sumber daya alam. Resources conservation is the care and protection of the resources so that they can persist for future generation. Jadi konservasi sumber daya alam konservasi itu pelestarian adalah menjaga dan melindungi sumber daya supaya tetap ada lestari untuk generasi yang akan datang. Untuk generasi sesudah kita ini masih ada, jangan dihabiskan sekarang terus generasi selanjutnya tidak punya, kan repot itu ya. Di conservation resources consist of conservation of water, yaitu melestarikan air, conservation of earth or soil. Earth itu bumi, soil itu tanah. Conservation of plantation, pelestarian tumbuhan. Conservation of animal, pelestarian hewan. Conservation of mining, konservasi untuk bahan tambang, pelestarian bahan tambang, tidak digunakan secara semena-mena. Nah ini ya. Water resources conservation, cara melestarikan sumber air. Pertama, preserving forest, preserving forest, melestarikan hutan. Loh, air kok hutan? Iya, karena kalau hutannya gundul, tidak bisa menyimpan air, kekeringan, longsor, dan tidak ada sumber air. Not pollute water, tidak mencemari air. Buang sampah di sungai itu mencemari air. Recycling and purifying water, daur ulang. Jadi namanya recycling and purifying, daur ulang, dan penjernihan air. PDAM itu penjernihan air sungai yang kotor itu dibawa ke pengolahan air, di situ diendapkan, diberi kaporit macam-macam, kemudian jadi jernih. Itu namanya penjernihan atau purifying water. Recycling itu mendaur ulang. Loh, air kok didaur ulang? Iya. Air yang dari sungai nanti jadi PDAM bersih lagi, itu kan diulang. Kayak misalnya kita mandi gitu ya, airnya kan keluar. Itu tidak langsung dibuang, tapi dipakai untuk menyiram tanaman. Tanamannya jadi subur, itu juga masuk recycling. The last, yang terakhir, use water wisely. Menggunakan air itu ya yang bijaksana. Jangan sembarangan sampai habis gitu, jangan. Ya bijaksana, butuhnya cuci tangan ya sedikit cuci tangan saja, jangan terus dicorkan kerannya itu, terus setelahnya ditutup lagi. Yang sering itu ya water close dari WC itu activated the kerannya dibuka, enggak ditutup lagi. Itu yang sering begitu, itu membuat air boros itu. Soil resources conservation, cara melestarikan, conservation itu melestarikan ya, resources itu sumber, soil tanah itu juga harus dilestarikan. Caranya bagaimana? Kalau ada tanah gundul ya, tanah gundul itu tanah yang tidak ada tanamannya. The bare soil, planting the bare soil, menanami tanah yang gundul. Bare soil itu tanah gundul. Planting itu menanami. Kalau tidak ditanami, gundul terus, kepanasan, akhirnya jadi
Pasir kemudian ya, kering, tidak bisa ditanami, mati semua. Pupuk-pupuknya ikut mati. Fertilize regularly. Fertilize regularly itu artinya memupuk, memberi pupuk secara teratur. Make terrace to sloping land. Kalau di daerah perbukitan, pergunungan, itu dibuat teras-teras, apa namanya, tangga-tangga gitu ya. Dibatasi gitu. Kenapa? Supaya tidak longsor. Kan tanahnya miring. Sloping land itu tanah miring. Dari gunung itu kan mesti miring ke bawah. Intercropping itu apa namanya? Tanam sari, apa namanya? Tanam sari itu bawahnya ditanami ketela, atasnya ditanami pohon kelapa, tumpang sari gitu. Jadi tanamannya tidak satu, itu namanya intercropping. Intercropping itu begitu. Jadi ditanami. Plantation resources conservation. Apa namanya? Pelestarian tumbuhan, preserving forest, memelihara hutan, jangan sampai ditebangi sampai gundul, itu jangan. Make nature reserves and botanical garden, membuat namanya taman nasional, taman tumbuhan, atau cagar alam itu ya kayak Taman Botanikal Bogor itu ya, atau cagar alam Ujung Kulon gitu ya. Nah, itu cagar. Jadi hutan itu dilindungi, tidak boleh ditebang, tidak boleh diburu binatangnya, supaya masih tetap alami. Itu namanya make nature reserves and botanical garden. Plantation and animal. Make animal conservation area. Ini biasa disebut aneka marga satwa. Aneka marga satwa itu apa? Tempat pelestarian binatang. Nah, kalau badak itu di Ujung Kulon, Komodo itu di Pulau Komodo, itu pelestarian alam, apa? Daerah pelestarian alam yang tidak boleh diburu secara liar. Forbid illegal hunting. Tidak boleh ada perburuan liar. Mining material resources conservation. Ini yang sulit, cara melestarikan bahan tambang. Bahan tambang itu ya termasuk bensin apa dan seterusnya. Save fuel. Save fuel itu, save itu hemat, fuel itu bahan bakar. Jadi bahan bakarnya dihemat, kayak ngelencer terus, nanti bensinnya habis, gitu. Hemat, makanya hemat. Metal recycling, bahan tambang yang berupa logam kayak besi, kuningan, itu kalau sudah rusak di recycling, didaur ulang. Kalau tidak didaur ulang, tetap menggali pasir, besi dan seterusnya, bisa habis. Supaya tidak habis, didaur ulang. Forbid illegal mining, larangan atau dilarang menambang liar. Ada yang penambang liar itu pakai apa namanya? Pakai pengeboran liar itu tidak boleh. Kenapa? Karena nanti tidak terkontrol, lingkungannya rusak, kemudian bahannya habis, tidak terkelola dengan baik. Save electricity, hemat listrik. Kalau tidak dipakai ya dimatikan. Masa tidak dipakai tetap dihidupkan, itu tidak hemat namanya. Now let's talking about pollution. Kita sekarang membahas tentang pencemaran atau polusi. Pollution consists of water, soil, air, and the sound. Pencemaran itu bisa saja berupa pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara bisa cuma. Pencemaran sound. Loh Pak, suara kok bisa? Bisa.
suara itu kalau rame gaduh, anak-anak rame semua, akhirnya tercemar pendengarannya, orang-orang itu banyak yang rusak, yang jadi budek. Kenapa? Karena terlalu sering mendengar yang keras. Akhirnya kalau ada suara yang tidak keras tidak dengar. Itu namanya pencemaran. Pollution of water itu pencemaran air, buang sampah sembarangan tidak boleh. Buang sampah di sungai itu tidak boleh. Buat cemar. Pollution of soil, buang sampah berserakan di sembarang tempat juga membuat tanahnya tercemar. Kalau tanah tercemar itu tidak bisa ditanami. Banyak penyakitnya. Air atau udara, pollution of air, pencemaran udara. Udara itu bisa tercemar karena asap kendaraan, asap pabrik, ya, debu. Nah, itu bisa mencemari udara. The sound, suara pabrik, suara sepeda motor yang knalpotnya dicoplok tuh, reng. Nah, itu semua mencemari udara, mencemari suara. Akhirnya telinga ini rusak kalau gitu terus. Enggak ada kebutuhannya pencet tombol enggak boleh. Kalau butuh nyebrang pencet, kalau enggak butuh nyebrang enggak boleh pencet. Itu pencemaran suara, gitu. Itu suaranya cemar, orang enggak bisa tidur. Jadi waktu butuh saja dipencet, kalau enggak butuh enggak usah dipencet. This is the example and the description. The example of picture, contoh-contoh gambar pencemaran lingkungan. This is the water pollution. Pencemaran lingkungan, air ini, airnya penuh dengan botol dan kayu. Nah, itu buang sampah. Nah, ini water pollution. Pencemaran air, botol, ada apa itu macam-macam sampah dibuang di laut itu. Soil pollution, nah buang sampah kayak gini ini juga sangat mencemarkan lingkungan. Sudah lingkungan, udaranya juga cemar, baunya ndak enak. Orang lewat ya memandang matanya sepet, lihat gini kotor semua gini ya, ndak boleh. Air pollution, pencemaran udara, di smoke of the company, pabrik ya. Ini pabrik-pabrik ini mengeluarkan asap yang mencemari udara. The sound pollution ini di jam traffic, di tempat-tempat yang macet itu, di jalan-jalan yang macet itu. The sound of klakson is masif. Klaksonnya itu padat sekali. Nah, itu mencemari suara. Ini yang di sound yang dipasang di tiang listrik banyak ini. Atau waktu punya gawe, mantu, soundnya keras sekali, dung pakai dangdut satu malam, keras sekali. Nah, itu mengganggu orang tidur, mencemari suara. Ya cukup secukupnya, enggak usah keras-keras, enggak usah sampai semalam suntuk, cukup jam 10 atau jam 11 dimatikan. Itu supaya tidak ada pencemaran suara.